Terus berikutnya di dalam proses produksi, nah tentunya kita juga harus punya yang namanya keunggulan. Nah, strategi perusahaan untuk keunggulan kompetitif ada 3 langkah utama yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Jadi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan juga pesaing. Nah, jadi di dalam proses produksi tentunya kita tidak bisa hanya memproduksi produk yang terbaik, contohnya seperti itu. Bisa jadi pelanggan ya, atau industri itu tidak menginginkan produk yang terlalu sempurna, terlalu sempurna. Jadi selera dari sebuah atau customer itu tentunya akan berbeda-beda. Maka kita harus aware, kita harus sadar bahwasanya ketika kita produksi itu kita harus tahu lingkungannya seperti apa, pelanggannya seperti apa, industri yang berjalan seperti apa, terus pesaing yang menjadi pesaing terdekat kita itu apa, itu harus kelihatan. Nah, kita harus tahu. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, maka kita evaluasi diri kita sendiri. Nah, kita lihat kekuatan kita lihat kelemahan perusahaan kita, lalu kita juga bisa melihat peluang dan ancaman apa yang akan terjadi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menganalisis lingkungan tersebut, maka kita peningkatan produksi itu akan menjadi lebih mudah. Mau kita produksi sebesar apapun, itu akan terserap oleh pasar. Jadi ketika kita bicara tentang produksi itu bukan hanya tentang membuat suatu barang, tetapi bagaimana mendistribusikannya dan bisa terserap ke pelanggan. Yang kedua adalah menetapkan misi perusahaan. Ya, menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Nah, jadi di zaman modern saat ini, produk itu tidak terlalu penting, tapi adalah lebih ke value. Jadi produk itu tidak terlalu penting, tetapi adalah bagaimana perusahaan itu mengemas produk tersebut menjadi sebuah nilai, bisa menjadi sebuah solusi bagi kebutuhan konsumen. Ya. Menjadi solusi permasalahan dari konsumen. Ya. Maka kita lihat di iklan-iklan di TV. Ya. Kalau dulu itu kan mencantumkan komposisinya. Nah, saat ini lebih ke apa yang akan didapatkan oleh konsumennya. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah membentuk strategi. Ya. Membangun keunggulan bersaing seperti harga yang murah, fleksibilitas rancangan atau isi, mutu, pengantaran yang cepat, ketergantungan, jasa, jasa purna jual atau lini produk yang luas. Nah, jadi ketika kita punya produk atau punya perusahaan itu minimal kita punya 3 yang paling. Ya, maksudnya apa? Jadi perusahaan kita harus paling apa, paling apa, paling apa. Ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita jualan suatu produk, tentunya tidak cukup hanya sebagai solusi saja, tetapi harus tetap akan pelanggan itu akan membandingkan produk satu dengan produk yang lain. Ya. Contohnya adalah Aqua dan Le Minerale. Mereka perang iklan, perang value, di mana kalau Aqua bilangnya tidak semua air itu adalah Aqua. Nah, kalau Le Minerale itu dari eh, air dari pegunungan atau ada manis-manisnya dan lain sebagainya. Itu pun mereka memiliki positioning yang berbeda. Kalau pengen produk yang murni itu di Aqua, kalau produk yang sehat itu di Minerale dan lain sebagainya. Maka perlu membentuk strategi agar ketika produknya sama, tapi memiliki posisi yang berbeda di mata masyarakat. Nah, biarkan masyarakat yang memilih. Nah, ini 3 strategi yang memberikan peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan. Jadi yang pertama adalah bersaing pada perbedaan atau differentiation. Ya. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik maupun atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen mempersepsikannya sebagai nilai. Nah, jadi banyak produk itu yang
tidak hanya tentang manfaat bagi konsumen saja, tetapi tentang kemasan, ya, kemasan yang berbeda. Ya. Jadi kemasan pun juga sekarang sudah didaftarkan di HAKI. Ya. Ketika ada brand yang lain yang memakai produk kemasan dari produk yang lain itu bisa didenda, ya, atau tidak diperbolehkan. Desain botol, ya, itu kan bisa. Nah, ilustrasinya adalah ketika kita punya perbedaan. Jadi ketika banyak orang yang jualannya sama, produknya sama, pakaiannya sama, kemasan sama, maka konsumen tidak akan kesulitan untuk membedakan produk A dan produk yang lain. Ya, produk satu dengan produk yang lain. Sehingga diperlukan yang namanya diferensiasi ataupun yang namanya perbedaan. Ya. Jadi ketika semua orang itu pakai baju putih, nah terus tiba-tiba ada satu produk nih yang berbaju hitam. Nah, itu pun menjadi sebuah diferensiasi. Ya. Minimal ketika kita memilih seperti itu, maka orang minimal mengenalnya. Ya. Jadi banyak orang yang mengenalnya. Jadi maka banyak di Indonesia itu pun ada yang namanya berita-berita pro dan kontra seperti itu bukan hanya untuk promosi saja, tetapi ketika itu berbentuk sebuah masalah ataupun sebuah skandal ataupun sebuah isu, maka itu orang akan lebih mudah mengingatnya. Ya. Itu contohnya dari diferensiasi. Yang kedua adalah bersaing pada biaya, cost leadership. Ya. Untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan, tetapi dengan kualitas yang memadai. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana memang harganya sama, produknya mirip, ya, rasanya sama ataupun fungsinya itu sama, maka perlu yang namanya efisiensi biaya. Nah, di sini operasional itu yang berbicara bagaimana memproduksi barang dengan skala besar, dengan distribusi yang besar, nah, sehingga apa? Sehingga biayanya akan cenderung lebih murah. Yang ketiga adalah bersaing pada respon cepat melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan penghantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, serta kinerja yang fleksibel. Ya. Jadi contohnya adalah di jasa pengiriman. Di jasa pengiriman pun juga sama seperti ini. Jadi ketika produk A atau ekspedisi A itu punya keunggulan itu cepat banget ke satu daerah, tetapi terkadang ada yang lama di satu daerah yang lain. Nah, tentunya ini menjadi sebuah keunggulan ketika memang respon yang diberikan oleh perusahaan itu semakin cepat, ya, pengiriman cepat, tepat waktu, atau bisa menggunakan yang namanya customer care. Nah, untuk apa? Untuk melakukan ini. Jadi agar seolah-olah itu konsumen juga tidak ditinggalkan sendiri. Ya. After sale itu pun juga penting sekali. Nah, jadi teman-teman, keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan mempunyai strategi yang berbeda atau diferensiasi. Nah, itu contohnya yang pertama adalah dari sisi desain produk. Nah, bersaing pada perbedaan dan juga bersaing pada biaya. Nah, kalau dilihat dari desain produk yang diferensiasi, maka untuk investasi penelitian dan pengembangan itu relatif lebih tinggi. Ya. Kalau yang biaya murah itu adalah investasi lead banknya rendah. Yang kedua adalah kualitas, mutu adalah prioritas. Ya. Kalau low cost itu adalah mutu hanya standar. Yang ketiga proses berulang, kapasitas besar. Kalau yang low cost itu proses job shop, pemanfaatannya tinggi. Yang keempat lokasi, lokasi di tempat bagus, lokasi berbiaya rendah.
Tata letaknya mendukung otomatisasi, mendukung job shop. Ya. Penjadwalan, perencanaan terpusat, penjadwalan jangka pendek. Ya. Sumber daya manusia, SDM terbaik, SDM standar. Rantai pasokan, hubungan dengan supplier bersifat jangka pendek, pembelian dengan harga yang lebih murah. Yang kesembilan, persediaan, menjaga persediaan banyak, fokus pada persediaan setengah jadi. Untuk pemeliharaannya, pelatihan karyawan intensif, karena dilatih memenuhi perubahan permintaan. Nah, jadi antara perusahaan A dan perusahaan B ini memiliki kecenderungan yang berbeda. Untuk perusahaan yang bersaing pada perbedaan, dia lebih ke mementingkan kualitas, dia membuat otomatisasi dari usahanya, ya, sedangkan perusahaan B itu berfokus pada bagaimana menghemat pengeluaran sehingga ketika dijual itu menjadi lebih murah. Nah, berikutnya adalah isu dan strategi operasi global. Jadi yang pertama adalah tentang model strategi. Strategi operasi adalah suatu fungsi yang menetapkan keseluruhan ya, arah atau daya dorong untuk mengambil keputusan. Visi ini harus mau diintegrasikan dengan strategi bisnis dan seringkali tetapi tidak selalu direfleksikan dalam perencanaan formal. Ya. Strategi operasi seharusnya menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. Berikutnya adalah analisis eksternal, meliputi analisa mengenai kebutuhan konsumen, teknologi baru, perubahan sosial, perubahan ekonomi, persaingan, perubahan undang-undang, perubahan politik, dan faktor lainnya di luar perusahaan yang berdampak terhadap perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Analisis internal meliputi analisis tentang berbagai input yang digunakan perusahaan seperti bahan baku, overhead, tenaga kerja, manajemen, serta kondisi di dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi kalau untuk model strategi ini lebih ke bagaimana melihat dari dalam dan luar, lalu dari manajemen itu melakukan strategi operasi selanjutnya.